Sudah berhari-hari aku merasa ada yang aneh dengan sikap Helmi. Ia semakin jarang pulang ke rumah, lebih sering mengatakan bahwa pekerjaan di toko sedang banyak dan menyita waktunya. Dulu, ia selalu semangat pulang lebih awal untuk makan malam bersama. Tapi sekarang, pulangnya tengah malam atau bahkan tidak pulang sama sekali sudah menjadi kebiasaan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya perasaanku saja, bahwa mungkin memang toko sedang sibuk. Tapi instingku sebagai seorang istri menolak untuk percaya begitu saja. Setiap kali aku bertanya kapan pulang, jawabannya selalu singkat dan terkesan menghindar. Lagi sibuk? Jangan ganggu. Atau, banyak urusan di toko. Sampai suatu malam, saat aku terjaga karena rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan, aku memutuskan untuk membuka laptop dan mengakses rekaman CCTV toko yang selama ini terpasang untuk keamanan. Dengan hati berdebar, aku memutar rekaman beberapa hari terakhir, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab kegelisahanku. Dan disitulah aku melihatnya. Di layar, jelas terlihat Helmi bersama seorang wanita yang tidak asing lagi bagiku. Susan, wanita yang pernah beberapa kali datang ke toko sebagai pelanggan. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai pembeli. Helmi tertawa lepas di hadapan wanita itu, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat lagi darinya. Mereka tampak begitu akrab, terlalu dekat untuk ukuran sekadar teman kerja atau pelanggan. Lalu, detik berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Helmi merangkul pinggang Susan, mendekatkan wajahnya, lalu mencium bibir wanita itu dengan lembut. Dadaku terasa sesak. Tanganku mencengkram ujung meja, berusaha keras untuk tidak menjatuhkan laptop. Mataku terpaku pada layar, berharap apa yang kulihat hanyalah ilusi atau kesalahan teknis. Tapi tidak. Itu nyata. Helmi telah mengkhianatiku. Sejenak, aku hanya duduk terpaku, merasakan perih yang menjalar hingga ke setiap rongga dadaku. Air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Aku ingin berteriak, ingin melampiaskan kemarahanku, tapi aku tahu ini bukan saatnya. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku ingin membalas pengkhianatan ini, aku harus berpikir dengan kepala dingin. Aku segera mengunduh rekaman itu, menyimpannya sebagai bukti. Lalu dengan tenang, aku mulai mengumpulkan semua hal yang bisa menguatkan dugaanku. Mutasi rekening, transaksi dari kartu debit yang digunakan Helmi, bahkan riwayat chat di ponselnya yang sempat kulihat sekilas beberapa waktu lalu. Semua mulai terlihat jelas. Perselingkuhan ini bukan sekadar main-main, ini sudah berjalan cukup lama di belakangku. Aku tidak langsung menanyakan hal ini kepada Helmi. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan berbohong kepadaku. Hari-hari berikutnya, aku mengamati perubahan sikapnya. Helmi semakin sering pergi lebih awal dan pulang semakin larut. Kadang ia menginap di toko dengan alasan harus mengawasi karyawan. Aku hanya tersenyum setiap kali ia berkata demikian, meski hatiku ingin menertawakan kebohongan yang sudah kutahu jawabannya. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Helmi pulang dalam keadaan lelah. Wajahnya sedikit kesal ketika melihatku masih terjaga di ruang tamu. Aku tidak langsung menyerangnya dengan tuduhan, tidak langsung melabraknya dengan emosi. Aku hanya bertanya dengan suara tenang, "Hari ini bagaimana di toko?" Helmi mendesah, melemparkan tasnya ke sofa dan duduk di sampingku. "Biasa aja. Kenapa kamu nungguin aku sampai malam begini?" Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Aku cuma merasa kita jarang bicara akhir-akhir ini. Kamu selalu sibuk pulangnya malam, kadang nggak pulang sama sekali. Ya memang banyak urusan. Kalau nggak aku yang urus, siapa lagi? Jawabnya dengan nada defensif. Aku mengangguk, lalu menyodorkan ponselku kepadanya. Di layar, kutampilkan rekaman CCTV yang sudah kupersiapkan. "Aku yakin urusan yang kamu maksud ini ya?" Helmi terdiam. Wajahnya seketika berubah. Napasnya tertahan ketika melihat dirinya sendiri di layar sedang bermesraan dengan Susan. "Melda, ini nggak seperti yang kamu pikirkan," ujarnya tergagap, tapi aku hanya tertawa sinis. "Nggak seperti yang kupikirkan?" Ulangku dengan nada mengejek. "Jadi menurutmu yang kulihat ini apa? Ilusi? Editan?" Helmi bangkit dari duduknya menatapku dengan marah. "Kenapa kamu ngelakuin ini? Ngestal aku, pasang CCTV, ngerecokin urusanku? Apa kamu nggak punya kerjaan lain?"
Aku menatapnya tak percaya. Kamu ketahuan selingkuh dan sekarang malah menyalahkanku? Helmi mendengus kasar. Kamu tuh nggak pernah perhatian lagi sama aku, Melda. Selama ini aku kerja keras buat keluarga kita, tapi kamu malah selalu curiga. Aku capek sama semua ini. Aku tertawa, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa penuh kekecewaan. Jadi, ini salahku. Salahku karena bekerja keras mempertahankan bisnis kita. Salahku karena percaya bahwa kamu masih suamiku yang dulu. Helmi, kalau kamu merasa capek dengan pernikahan ini, kenapa nggak bilang dari awal? Wajah Helmi memerah. Ia tidak bisa menjawab. Aku berdiri, menatapnya dengan dingin. Aku sudah tahu semua tentang kamu dan Susan. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk mempertahankan pernikahan dengan pria yang tega mengkhianati istrinya sendiri. Helmi terkejut. Ia berusaha meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Mulai sekarang, hidup kita akan berjalan di jalur yang berbeda. Aku melangkah meninggalkannya, sementara Helmi hanya bisa berdiri diam, terjebak dalam kebohongan yang akhirnya terbongkar. Helmi masih berdiri di tempatnya ketika aku melangkah meninggalkannya malam itu. Tatapannya penuh dengan keterkejutan dan amarah yang ditahan. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah sampai pada batas kesabaranku. Aku mengira setelah pengkhianatan itu terbongkar, Helmi akan meminta maaf, akan berusaha memperbaiki semuanya. Tapi tidak. Pagi harinya, ia justru berbicara dengan nada tenang, seakan-akan semua ini bukan masalah besar. Mel, aku nggak mau pisah dari kamu, katanya, duduk di meja makan dengan santai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku cuma ingin kita mencari solusi terbaik buat semuanya. Aku menatapnya dingin. Solusi terbaik? Maksudmu? Helmi menarik napas, menyesap kopi yang baru saja ia buat sendiri. Susah. Dia nggak bisa aku tinggalkan, Mel. Aku juga nggak mau ninggalin kamu. Aku mau kita bertiga hidup baik-baik tanpa harus ada yang tersakiti. Aku meletakkan sendokku dengan keras di atas meja. Jantungku berdetak kencang. Bukan karena terkejut, tapi karena marah. Jadi, kamu mau aku berbagi suami dengan perempuan yang sudah mengkhianatiku? Helmi mengangkat bahu, seakan tidak paham mengapa aku begitu marah. Ini lebih baik daripada kita cerai. Aku tetap bisa tanggung jawab sama kamu, sama anak-anak. Susan juga nggak perlu jadi orang ketiga lagi. Dia bisa jadi istri yang sah. Aku tertawa sumbang. Istri yang sah? Aku mendekat, menatapnya dengan tajam. Dengar baik-baik, Helmi. Aku bukan perempuan bodoh yang mau diinjak harga dirinya. Kamu sudah mengkhianati kepercayaanku, dan sekarang kamu pikir aku akan terima ide gila ini? Wajah Helmi mulai mengeras. Jangan egois, Mel. Aku udah bilang, aku masih peduli sama kamu. Aku masih mau jadi kepala keluarga kita. Kenapa harus cerai kalau ada cara lain? Aku menggeleng. Satu-satunya cara adalah aku pergi dari hidupmu. Setelah kata-kata itu keluar, aku melihat sesuatu berubah di wajahnya. Sejenak, Helmi tampak kehilangan kata-kata. Tapi hanya sejenak. Aku nggak akan izin kamu pergi semudah itu, katanya dingin. Kalau kamu cerai, kamu kehilangan banyak hal, Mel. Keluarga, status, finansial. Kamu yakin mau memulai semuanya dari nol? Aku tersenyum sinis. Lebih baik memulai dari nol daripada terus hidup dalam kebohongan. Aku meninggalkannya di meja makan, tidak peduli lagi apa ia akan mencoba membujukku atau tidak. Keputusan ini sudah bulat. Aku akan menggugat cerai. Kabar ini dengan cepat sampai ke keluarga Helmi. Aku tidak tahu apakah ia yang memberitahu mereka atau apakah mereka mengetahui sendiri dari gosip yang mulai beredar. Yang jelas, dalam waktu kurang dari seminggu, ibu mertua dan beberapa kerabat datang ke rumah mencoba berbicara denganku. Melda, ini cuma cobaan rumah tangga, kata ibu mertuaku dengan suara bergetar. Kamu nggak bisa langsung nyerah gini. Kamu harus pikirkan anak-anak juga. Aku menatap wanita yang selama ini kuanggap sebagai ibu keduaku. Matanya memancarkan kekhawatiran, tapi aku tahu bukan untukku. Ia lebih takut pernikahan kami berakhir karena itu berarti keluarganya akan malu. Suaraku bergetar menahan emosi. Kalau ibu ada di posisiku, apa ibu akan bertahan setelah dikhianati? Ibu mertuaku terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap mencoba membela putranya.
Laki-laki itu kadang khilaf, Mel, tapi tugas seorang istri adalah menguatkan suaminya, bukan meninggalkannya. Aku tersenyum getir. Saya sudah cukup lama menguatkan dia, Bu. Tapi bagaimana kalau saya sendiri yang akhirnya hancur? Tidak ada yang bisa berkata-kata. Mereka masih mencoba membujuk, mengatakan bahwa semua ini bisa diselesaikan tanpa harus bercerai. Tapi aku sudah lelah. Apa ibu tahu? Tanyaku pelan. Helmi bahkan meminta Susan dijadikan istri kedua. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Aku bisa melihat keterkejutan di matanya, tapi ia berusaha menutupi keterkejutan itu dengan menahan napas. Helmi pasti cuma terpancing emosi, Mel. Dia nggak sungguh-sungguh. Aku tertawa pelan. Kalau ibu tidak percaya, silakan tanya sendiri padanya. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Aku tidak lagi memberi mereka kesempatan untuk membujukku. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengambil langkah lain. Aku sadar, Helmi terlalu nyaman dengan kondisi ini. Ia tidak takut kehilangan aku karena ia yakin aku tidak bisa hidup tanpanya. Maka, aku mulai menutup aksesnya ke keuangan keluarga. Akun rekening bisnis yang selama ini kami kelola bersama, diam-diam kubah aksesnya. Semua mutasi dana kuawasi dengan lebih ketat. Aku tidak ingin Helmi menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginannya dengan Susan. Aku juga mulai memisahkan aset pribadi yang selama ini kami gabungkan. Saat Helmi menyadarinya, ia marah besar. Mel, kenapa aku nggak bisa akses rekening toko? Tanyanya dengan nada tinggi. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Karena aku tidak mau kamu menghamburkan uang yang seharusnya untuk keluarga. Helmi mengepalkan tangannya. Kamu nggak berhak melakukan ini. Ini bisnis kita berdua. Aku mendekat, menatapnya dengan dingin. Bisnis kita? Helmi, selama ini siapa yang mengurus semuanya? Siapa yang memastikan keuangan toko tetap stabil? Kamu? Atau aku? Helmi terdiam. Kalau kamu mau hidup dengan Susan, silakan cari uang sendiri, lanjutku. Aku sudah lelah membiayai laki-laki yang bahkan tidak bisa setia pada istrinya sendiri. Helmi mencoba melawan, mencoba berdebat, tapi aku sudah siap dengan segala konsekuensinya. Tidak ada lagi rasa takut dalam diriku. Aku sudah siap menghadapi pertarungan ini sampai akhir. Dan aku bersumpah, aku tidak akan kalah. Helmi masih berpikir aku akan tetap bersikap lunak seperti dulu. Ia mengira ancaman perceraianku hanya sekadar luapan emosi sesaat yang akan menguap begitu saja. Tapi ia salah. Aku bukan lagi Melda yang sama. Perempuan yang selalu diam meski hatinya hancur, akan memastikan dia menerima balasan yang setimpal. Saat ia semakin jarang pulang dan memilih menghabiskan waktunya bersama Susan, aku mulai menyusun rencana. Aku mengumpulkan semua dokumen kepemilikan rumah dan aset lain yang ada atas namaku. Aku juga menghubungi agen properti yang bisa membantu menjual rumah ini secepat mungkin. Rumahnya bisa cepat laku, Bu Melda. Letaknya strategis, kata agen properti itu saat kami bertemu di sebuah kafe. Bagus. Saya ingin transaksi ini berjalan secepatnya, kataku tegas. Semua proses berjalan lebih cepat dari dugaanku. Dalam hitungan minggu, rumah itu sudah berpindah kepemilikan. Uang hasil penjualan langsung kupindahkan ke rekening lain yang tidak bisa disentuh oleh Helmi. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Yang pasti, aku sudah memastikan dia tidak bisa lagi hidup nyaman dengan mengandalkan jerih payahku. Helmi baru menyadari ada yang tidak beres ketika suatu malam ia pulang dengan langkah gontai. Aku melihatnya dari balik jendela, wajahnya kusut, kemejanya berantakan. Begitu sampai di gerbang, ia mengeluarkan kunci dan mencoba membukanya, tapi tidak bisa. Ia mengerutkan kening, mencoba sekali lagi. Lalu, dengan ekspresi penuh kebingungan, ia menekan bel berulang kali. Aku tidak membukakan pintu. Aku hanya berdiri di ruang tamu, menikmati suara bel yang terus berbunyi. Beberapa menit kemudian, suara ketukan keras terdengar. Mel, bukain pintunya! Apa-apaan ini? Aku mengambil ponsel dan meneleponnya, membiarkan dering teleponnya bersaing dengan ketukan di pintu. Begitu ia mengangkat, aku berkata dengan nada dingin, "Rumah ini sudah bukan milik kita lagi, Helmi. Aku sudah menjualnya." Aku bisa mendengar napasnya memburu dari seberang sana. "Kamu gila, Mel. Ini rumah kita. Kamu nggak bisa jual tanpa ngomong sama aku dulu."
Aku tertawa pelan. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya. Lagi pula, kenapa kamu peduli? Bukankah kamu lebih sering tidur di tempat Susan? Helmi memaki di seberang sana. Kamu nggak punya hak buat ngusir aku. Aku masih suamimu. Aku merasakan sakit di hatiku ketika mendengar kata-kata itu. Tapi aku tidak akan mundur lagi. Tidak lama lagi, kamu bukan siapa-siapa bagiku. Aku menutup telepon dan membiarkannya mengetuk pintu sepuasnya sampai akhirnya ia menyerah. Keesokan harinya, aku mendengar dari seorang kenalan bahwa Helmi berencana pindah ke ruko yang selama ini kami gunakan untuk bisnis. Aku tersenyum sinis. Ia pasti mengira masih bisa hidup enak dengan menggunakan properti itu. Sayangnya, aku sudah bergerak lebih dulu. Aku sudah mengganti semua kunci ruko dan memindahkan seluruh barang berharga. Malam itu, ketika Helmi dan Susan tiba di depan ruko dengan koper di tangan, mereka terdiam menatap pintu yang terkunci rapat. Aku bisa membayangkan ekspresi panik di wajah mereka. Helmi meneleponku dengan nada marah. Mel, apa-apaan ini? Kunci ruko diganti? Di mana barang-barangku? Aku duduk di atas tempat tidur di apartemen yang kusewa sementara, menikmati suara kepanikannya. Aku yang mengganti kunci, dan semua barang di dalamnya sudah kupindahkan ke gudang. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa mengambilnya besok siang. Aku akan menyuruh orang membukakan pintunya. Tapi jangan harap kamu bisa tinggal di sana. Apa kamu sudah gila? Ini juga tempat usahaku. Aku butuh tempat buat tinggal, Mel. Aku menggeleng meskipun ia tidak bisa melihatku. Kamu sudah memilih untuk meninggalkan rumah ini demi Susan. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Suara Susan terdengar di belakangnya, berbicara dengan nada cemas. Mas, gimana ini? Aku tersenyum mendengar kepanikan itu. Aku bisa membayangkan bagaimana Susan mulai menyadari bahwa Helmi bukanlah pangeran yang bisa memberikannya kehidupan mewah seperti yang ia bayangkan. Tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa tempat untuk berlindung, mereka hanya sepasang manusia yang terjebak dalam keserakahan mereka sendiri. Helmi menggeram. Kamu nggak bisa terus-terusan mempermainkan aku, Mel. Kamu pikir aku bakal diam aja? Aku menutup telepon tanpa menjawab. Aku tahu Helmi panik. Sumber uangnya sudah terputus. Ia tidak bisa lagi memakai bisnis yang dulu kami bangun bersama, dan sekarang ia bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku merebahkan diri di kasur dan menatap langit-langit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Dan aku akan memastikan Helmi tidak akan pernah bisa menyakitiku lagi. Sudah 2 hari sejak aku benar-benar memutus akses Helmi dari hidupku. Tidak ada lagi rumah yang bisa ia tinggali, tidak ada lagi uang yang bisa ia ambil seenaknya, dan tidak ada lagi aku yang bisa ia perdaya. Aku pikir setelah semua ini aku bisa menikmati ketenangan. Aku salah. Siang itu ponselku berdering. Nama di layar membuat perutku terasa mual. Ibu Helmi. Aku menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Melda, nak. Ini ibu. Suara di seberang terdengar lembut. Terlalu lembut. Seolah-olah ia benar-benar peduli padaku. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Ibu tahu kalian sedang ada masalah. Lanjutnya, suaranya terdengar dibuat-buat. Tapi nak, seberat apapun masalahnya, Helmi tetap suamimu. Kalian harusnya bisa menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin, bukan dengan tindakan gegabah. Aku menarik napas, mencoba menahan amarah yang mulai merayapi dadaku. Saya sudah mengambil keputusan, Bu. Tidak ada yang gegabah di sini. Terdengar helaan napas panjang dari seberang. Lalu tiba-tiba suaranya berubah menjadi nada penuh keluhan. Ibu ini sudah tua, nak. Ibu cuma ingin kalian tetap bersama. Helmi itu anak yang baik. Kalau dia khilaf, ya dimaafkan. Jangan terlalu keras, kasihan dia. Aku nyaris tertawa mendengar itu. Kasihan? Helmi yang berselingkuh, Helmi yang mengkhianati pernikahan ini, tapi aku yang harus merasa kasihan? Ibu, kataku dengan nada dingin, saya sudah memaafkan, tapi maafkan bukan berarti saya harus bertahan di pernikahan yang penuh pengkhianatan. Henning, lalu suara Ibu Helmi kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Kalau kamu tidak mau memaafkan Helmi, setidaknya jangan buat hidupnya sengsara.
Bagaimanapun juga, dia masih butuh uang untuk bertahan. Aku menegang. Maksud ibu? Ibu dengar kamu memblokir semua aksesnya ke rekening dan menjual rumah. Kamu juga mengganti kunci ruko, kan? Aku tersenyum sinis. Jadi, ini tujuan sebenarnya. Bukan tentang mempertahankan rumah tangga atau menyelamatkan Helmi, tapi soal uang. Jadi ibu menelepon saya untuk meminta uang? Tanyaku menusuk langsung ke inti. Ibu Helmi terdiam sesaat, lalu berdeham. Bukan begitu, Nak. Tapi kamu juga tahu kan? Sejak masalah ini, Helmi tidak punya pemasukan. Dia harus tetap hidup. Susan juga. Ya, mereka butuh tempat tinggal. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Aku benar-benar tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Jadi ibu ingin saya membiayai mereka? Nak, jangan berkata begitu, katanya, seolah-olah aku salah menangkap maksudnya. Hanya sampai mereka bisa menata hidup kembali. Aku tertawa dingin. Ibu salah orang. Saya bukan perempuan bodoh yang mau membiayai suami yang berselingkuh dan selingkuhannya. Nada suara Ibu Helmi langsung berubah ketus. Melda, bagaimanapun juga Helmi masih ayah dari anak-anakmu. Kamu tidak bisa memutus hubungan begitu saja. Bisa, Bu. Dan saya sudah melakukannya. Ibu mohon, Nak, suaranya melembut lagi. Mencoba bermain perasaan. Kalau kamu tidak mau membantu Helmi, setidaknya bantu ibu. Ibu ini orang tua, mana tegak kamu membiarkan ibu menderita? Ibu juga butuh biaya. Aku tersenyum sinis. Akhirnya inti yang sebenarnya keluar juga. Ibu tidak kekurangan apapun, kataku, tidak mau terbawa permainan ini. Anak ibu masih bisa bekerja. Kalau dia bisa membiayai wanita lain, berarti dia juga bisa membiayai ibunya sendiri. Melda, ibu mohon. Tanpa ragu, aku menekan tombol blokir. Aku menutup ponsel, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Aku menatap layar yang kini tidak akan lagi menerima telepon atau pesan dari mereka. Malamnya, aku duduk bersama Mama dan Papa di ruang tamu. Sejak awal, mereka tidak pernah memaksaku untuk bertahan dengan Helmi. Mereka melihat luka yang kutahan selama ini, dan mereka tahu aku lebih baik tanpanya. Bagus, blokir saja mereka, kata Papa menyeruput teh hangatnya. Mereka hanya ingin memanfaatkanmu. Mama mengelus punggung tanganku. Kami selalu di pihakmu, Nak. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih kebahagiaanmu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar didukung. Aku tidak lagi sendirian. Pagi ini aku sedang duduk di ruang kerjaku, meneliti laporan keuangan bisnis butik yang sudah kubangun bertahun-tahun dengan kerja keras. Setelah bercerai dari Helmi, aku pikir masalahku akan selesai. Tapi aku lupa bahwa pria sepertinya tidak akan menyerah begitu saja. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengernyit, tapi tetap mengangkatnya. Selamat pagi, ini dengan Ibu Melda, benar? Suara seorang pria terdengar formal dan terlatih. Benar, ini siapa? Tanyaku waspada. Saya Joko, pengacara dari Tuan Helmi. Saya menelepon untuk membicarakan beberapa hal terkait aset yang mungkin masih menjadi hak klien saya. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Jadi, ini langkahnya selanjutnya? Menuntut bagiannya dari usahaku? Saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan, kataku tajam. Maaf Ibu, tapi Tuan Helmi merasa memiliki kontribusi dalam bisnis Ibu, dan menurut hukum, beliau berhak mengajukan tuntutan atas bagian tersebut. Aku hampir tertawa. Kontribusi? Anda bercanda? Dari dulu sampai sekarang, Helmi tidak pernah sekalipun terlibat dalam bisnis saya. Namun, beliau adalah suami Anda selama bertahun-tahun, dan berdasarkan hukum pernikahan, ada kemungkinan aset usaha ibu bisa dikategorikan sebagai harta bersama. Dadaku terasa sesak oleh amarah. Helmi benar-benar tak tahu malu. Setelah menghancurkan rumah tangga kami, sekarang dia ingin mengambil hasil kerja kerasku? Silakan ajukan tuntutan jika memang merasa berhak, kataku dengan dingin. Tapi saya sudah berkonsultasi dengan pengacara saya. Semua bukti kepemilikan usaha ini atas nama saya, dan tidak ada keterlibatan Helmi sedikit pun. Aku menutup telepon sebelum ia sempat menjawab. Siang itu, aku segera menemui pengacaraku, Pak Rahmat, seseorang yang sudah lama mengurus urusan hukum bisnisku. Kita harus siap-siap, Pak. Saya yakin Helmi tidak akan menyerah begitu saja.
kataku setelah menceritakan telepon pagi tadi. Pak Rahmat mengangguk sambil membaca dokumen yang kubawa. Ibu tak perlu khawatir. Selama bisnis ini memang murni dibangun tanpa keterlibatan suami, kita punya dasar hukum yang kuat untuk menolaknya. Tapi saya sarankan untuk memperketat segala hal yang berhubungan dengan aset, termasuk rekening dan dokumen kepemilikan usaha. Aku mengangguk mantap. Baik, lakukan apapun yang perlu untuk memastikan Helmi tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari kerja keras saya. Pak Rahmat tersenyum. Saya akan urus semuanya, Bu Melda. Helmi boleh mencoba, tapi saya yakin ia akan menemui jalan buntu. Aku menghela napas lega. Meski masih ada ancaman, setidaknya aku tahu aku berada di jalur yang benar. Sementara itu, di tempat lain, Helmi duduk di sebuah kedai kopi dengan wajah masam. Susan duduk di depannya, menggulung-gulung sedotan di jari sambil menghela napas panjang. Aku pikir hidup kita akan jauh lebih enak setelah kita menikah, keluh Susan menatap Helmi dengan kecewa. Helmi mengusap wajahnya. Aku juga tidak menyangka Melda akan sekeras ini. Susan mendecakkan lidah. Sudah jelas dia nggak akan diam saja setelah kamu mengkhianatinya. Kamu kira dia bodoh? Helmi menatap Susan tajam. Jangan seolah-olah kamu nggak ikut menikmati hasilnya waktu itu. Sekarang kita sama-sama kena imbasnya. Susan menyilangkan tangan di dada. Aku cuma nggak nyangka kita harus hidup seperti ini. Tadinya aku pikir kamu punya cukup uang untuk membuat kita nyaman. Tapi ternyata sekarang kita cuma bisa tinggal di ruko sempit dan mengandalkan gaji pas-pasan. Helmi mengepalkan tangan. Semua yang dikatakannya benar, tapi itu justru membuatnya semakin marah. Makanya aku harus dapat bagian dari bisnis Melda. Susan tertawa sinis. Kamu yakin bisa menang? Aku dengar bisnis itu sepenuhnya atas nama dia. Helmi tidak menjawab. Dalam hatinya ada ketakutan yang perlahan muncul. Jika ia benar-benar kalah, maka itu berarti ia kehilangan segalanya, uang, status, bahkan harga dirinya. Dan ia tahu Melda bukan wanita yang bisa dengan mudah ia taklukkan lagi. Hari itu aku duduk di ruang kerja, menyesap kopi hangat sambil membaca laporan keuangan terbaru dari butik. Semuanya berjalan lancar. Keputusan untuk menutup akses finansial Helmi terbukti menjadi langkah yang tepat. Aku mulai merasa sedikit lega, tapi entah kenapa ada satu dorongan dalam hatiku untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka sekarang. Rasa penasaran itu akhirnya membawaku untuk mencari tahu. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja di salah satu perusahaan tempat Helmi dulu bekerja, aku mendapatkan informasi yang cukup menarik. Aku dengar Helmi sudah nggak sekuat dulu posisinya di kantor, ujar Lina, temanku, saat kami bertemu di sebuah kafe. Aku mengernyit. Maksudmu? Lina menyandarkan tubuhnya di kursi dan mendekatkan wajahnya sedikit ke arahku. Dia sudah bukan siapa-siapa lagi, Mel. Setelah skandal perselingkuhannya mencuat, beberapa klien perusahaan kehilangan kepercayaan pada dia. Katanya, ada proyek besar yang dibatalkan karena klien menolak bekerja sama dengan seseorang yang punya reputasi buruk. Aku menghela napas panjang. Aku seharusnya tak terkejut, tapi tetap saja ini menjadi kabar yang cukup menarik. Helmi selama ini begitu percaya diri, merasa bisa menaklukkan dunia, tapi akhirnya ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Tapi itu belum semuanya, lanjut Lina. Kudengar Susan mulai menunjukkan warna aslinya. Aku menaikkan alis. Apa maksudmu? Lina menyeringai kecil. Susan ternyata cuma mengincar uang Helmi. Dia kira setelah menikah, hidupnya bakal mewah tanpa perlu bekerja keras. Tapi setelah aset Helmi dibekukan dan finansialnya mulai goyah, dia mulai frustrasi. Ada desas-desus, dia sering mengeluh ke teman-temannya bahwa Helmi bukan seperti yang dia bayangkan. Aku hampir tertawa. Jadi benar dugaanku selama ini. Susan bukan mencintai Helmi, dia hanya mencintai uang dan kenyamanan yang bisa diberikan Helmi. Aku bahkan dengar mereka sering bertengkar sekarang, tambah Lina. Susan mulai mempertanyakan keputusannya menikahi Helmi. Aku tersenyum tipis. Ini adalah hal yang sudah kuduga sejak awal. Di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan, Susan duduk di sofa dengan wajah masam. Helmi baru saja pulang, wajahnya kusut dan lelah. Kamu dari mana aja? Tanya Susan ketus.
Dari kantor, jawab Helmi pendek. Susan menyilangkan tangan di dada. Kamu tahu nggak? Aku capek hidup kayak begini. Aku nggak kebayang harus tinggal di apartemen sempit begini seumur hidup. Dulu kamu janji kita bakal hidup enak. Helmi menghela napas panjang. Aku nggak menyangka Melda bakal seganas itu. Dia nutup semua akses, bikin aku nggak bisa gerak. Itu masalahmu, potong Susan tajam. Aku nggak peduli soal Melda. Yang aku pedulin, gimana caranya kita bisa hidup nyaman lagi? Aku nggak sanggup kalau harus terus-menerus mikirin biaya hidup dari gaji pas-pasanmu itu. Helmi menatap Susan dengan mata lelah. Kamu pikir aku nggak berusaha? Aku udah coba segalanya. Susan tertawa sinis. Segalanya? Kamu cuma ngeluh terus, Helmi. Aku nggak bodoh. Kamu nggak punya aset lagi, tabunganmu makin menipis, pekerjaanmu juga dalam bahaya. Sampai kapan aku harus bertahan sama pria gagal kayak kamu? Helmi menggebrak meja. Kamu pikir semua ini gampang? Kamu pikir aku sengaja biarin semua ini terjadi? Susan mendengus. Yang aku pikir, aku salah memilih pria. Kalau aku tahu kamu bakal semiskin ini setelah ninggalin Melda, aku nggak bakal repot-repot berselingkuh sama kamu dulu. Kata-kata Susan menampar ego Helmi dengan telak. Selama ini, ia berpikir bahwa Susan benar-benar mencintainya. Bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang lebih dari sekadar nafsu sesaat. Tapi sekarang, di hadapan wanita yang dulu membuatnya meninggalkan segalanya, ia sadar bahwa ia telah ditipu oleh ilusinya sendiri. Susan bukan pasangan yang setia. Dia hanyalah wanita yang mencari keuntungan. Dan kini, ketika keuntungan itu tak lagi ada, dia mulai mempertimbangkan untuk pergi. Aku menutup telepon setelah Lina mengirimi pesan terakhir. Aku tahu Susan tak akan bertahan lama. Dan aku juga tahu, ini baru permulaan dari kehancuran Helmi. Hari-hari Helmi semakin kelam. Uang yang dulu mengalir deras, kini hanya tinggal sisa-sisa receh yang bahkan tak cukup untuk membayar tagihan bulan ini. Hutang menumpuk di berbagai tempat. Dari kartu kredit yang sudah lama tak terbayar, cicilan kendaraan yang tertunda, hingga tagihan listrik apartemen yang mulai mendekati tenggat waktu. Ia duduk di sofa lusuh di apartemen sempitnya, menatap layar ponselnya yang hampir kehabisan daya. Beberapa panggilan masuk dari bank dan rentenir yang semakin agresif menagih. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, kepalanya terasa berdenyut keras. Di sisi lain, Susan sudah semakin sulit diajak bicara. Wanita itu kini lebih sering pergi entah kemana, meninggalkannya sendiri dalam kesengsaraan. Helmi tahu bahwa waktunya dengan Susan sudah hampir habis. Suatu malam, ketika Helmi pulang ke apartemen, ia mendapati ruangan itu kosong. Lemari pakaian terbuka, beberapa laci terlihat berantakan, dan barang-barang Susan menghilang. Di atas meja, ada secarik kertas bertuliskan pesan singkat. Aku nggak bisa hidup seperti ini. Maaf Helmi, aku pulang ke rumah orang tuaku. Jangan cari aku. Helmi meremas kertas itu, melemparkannya ke lantai. Napasnya memburu, antara marah dan putus asa. Ia tahu Susan bukan tipe wanita yang bisa bertahan dalam kondisi sulit. Ia hanya menunggu waktu sebelum akhirnya pergi, meninggalkannya seperti sampah yang tak lagi berguna. Helmi menatap ponselnya, menimbang-nimbang sebelum akhirnya mengetik sebuah pesan. Mel, aku mau bicara. Pesan itu terkirim, namun tak ada balasan. Ia menunggu beberapa jam, tetapi tak ada tanda-tanda Melda akan merespons. Akhirnya, ia memutuskan untuk meneleponnya langsung. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara wanita yang dulu menjadi istrinya menyahut di ujung sana. Ada apa? Suara Melda terdengar datar, tanpa emosi. Helmi menghela napas panjang, mencoba mengatur kata-kata. Aku mau bicara baik-baik. Bisa kita ketemu sebentar? Aku rasa nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Helmi, jawab Melda dingin. Tolong, Mel. Aku cuma mau memperbaiki semuanya. Melda tertawa kecil, nada sinis terdengar jelas. Memperbaiki? Kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, kamu bisa datang begitu saja dan berharap aku menerimamu kembali? Aku cuma ingin berdamai, Mel, kata Helmi, suaranya melemah. Damai? Melda mengulang kata itu, seakan mengecapnya di lidah sebelum melanjutkan. Kamu mau berdamai setelah kehilangan semuanya? Setelah Susan meninggalkanmu dan hidupmu hancur?
Jangan bilang kamu berharap aku bakal kasihan dan membantumu. Helmi terdiam. Ia tak bisa menyangkal bahwa itulah yang diharapkannya. Mel, aku cuma butuh kesempatan, katanya akhirnya. Kesempatan? Melda menarik napas panjang. Dulu aku memohon kesempatan untuk diperlakukan dengan baik, untuk dihargai, tapi kamu malah menginjak-injak harga diriku. Sekarang, kamu datang memohon kesempatan dariku? Maaf, Helmi. Aku bukan wanita bodoh yang akan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Helmi terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Aku harap kamu belajar dari semua ini, lanjut Melda. Tapi kalau kamu berharap belas kasihan dariku, kamu mencari di tempat yang salah. Aku sudah selesai denganmu, Helmi. Selamat menikmati hasil dari perbuatanmu sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Melda menutup telepon. Helmi menatap ponselnya, jari-jarinya gemetar. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban besar yang menghimpitnya. Ia menunduk, menekan wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Melda berdiri di depan jendela besar ruang kantornya, menatap gedung-gedung tinggi yang berkilauan diterpa matahari pagi. Secangkir kopi hangat di tangannya mengeluarkan aroma yang menenangkan, sementara pikirannya melayang pada perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dulu, ia pernah merasa begitu terpuruk, terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan dengan seorang pria yang tak tahu cara menghargainya. Tapi kini, semuanya telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang bergantung pada cinta seorang suami. Ia bukan lagi Melda yang naif dan lemah. Kesibukan di kantornya semakin meningkat. Setelah lepas dari bayang-bayang Helmi, Melda semakin fokus mengembangkan bisnisnya. Perusahaan yang ia bangun dari nol kini telah tumbuh pesat. Dengan tekad dan kerja kerasnya, ia berhasil memperluas jaringan bisnisnya ke kota-kota lain. Setiap hari, ia tenggelam dalam pekerjaan yang ia cintai. Dari bertemu klien, mengawasi laporan keuangan, hingga mengembangkan strategi bisnis baru. Semuanya membuatnya merasa hidup. Ia tak lagi memikirkan Helmi dan segala kepahitan masa lalu. Mel, ini draft kerjasama dengan mitra baru, kata Rina asistennya sambil menyerahkan beberapa lembar dokumen. Melda menerima dokumen itu dan membaca sekilas sebelum mengangguk. Bagus, jadwalkan pertemuan dengan mereka minggu depan. Rina tersenyum. Siap, Bu Melda. Oh ya, tadi ada kiriman bunga untuk Ibu. Melda mengangkat alis. Bunga? Ya, dikirim langsung ke meja resepsionis. Nggak ada nama pengirimnya, cuma ada kartu kecil. Melda mengambil kartu itu dan membacanya. Selamat atas pencapaianmu. Aku bangga melihatmu berkembang seperti ini. Hanya itu yang tertulis, tanpa nama, tanpa petunjuk siapa yang mengirimkannya. Di tengah kesibukannya, keluarganya tak henti-hentinya menunjukkan dukungan. Mama dan Papa Melda merasa lega melihat putri mereka akhirnya bebas dari penderitaan yang selama ini mereka saksikan tanpa bisa berbuat banyak. Aku lihat kamu semakin bersinar sekarang, Nak, kata ibunya suatu malam saat mereka makan malam bersama. Aku cuma merasa lebih ringan, Ma. Rasanya seperti baru benar-benar hidup lagi, jawab Melda sambil tersenyum. Ayah bangga padamu, tambah ayahnya. Kamu membuktikan kalau kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Melda mengangguk. Dulu aku terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikku. Sekarang aku sadar bahwa aku bisa memiliki hidup yang jauh lebih baik tanpa Helmi. Ibunya menggenggam tangannya. Dan kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Beberapa minggu berlalu, dan bunga-bunga itu terus datang. Setiap kali, selalu dengan kartu kecil berisi pesan singkat yang penuh perhatian. Melda mulai bertanya-tanya siapa pengirimnya. Hingga suatu hari, ia akhirnya mendapatkan jawabannya. Saat menghadiri sebuah acara bisnis, ia bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya. Seseorang yang dulu pernah mengisi hidupnya sebelum Helmi datang dan mengubah segalanya. Melda? Ia menoleh dan seketika matanya bertemu dengan tatapan teduh yang terasa begitu familiar. Arya? Pria itu tersenyum. Sudah lama sekali ya? Melda mengangguk perlahan, dadanya tiba-tiba terasa hangat. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik.
Helmi duduk terkulai di bangku panjang yang terletak di lorong rumah kontrakan sempit yang ia sewa. Udara malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil, tetapi bukan hanya itu yang membuatnya merasa kedinginan. Kehidupan yang dulu mewah, kini terasa jauh sekali, teramat jauh. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada kegagalan, bisnis yang hancur, hubungan yang retak, dan dirinya yang terperosok dalam jurang kebangkrutan. Beberapa bulan terakhir, ia telah berjuang dengan segala cara untuk bertahan hidup, namun tak ada yang berhasil. Utang menumpuk, klien-klien yang dulu menghormatinya kini menjauh. Ia mengangkat telepon genggamnya, berusaha menghubungi beberapa orang yang dulu ia anggap teman. Namun, yang terdengar hanya suara tanya yang acuh tak acuh, atau bahkan dering yang tak berbalas. Begitu banyak orang yang pergi begitu saja dari hidupnya, meninggalkan dirinya yang tersesat dalam kesendirian. Kring, kring, telepon berdering. Melda, Helmi menatap layar dengan perasaan campur aduk. Ada keinginan yang mendalam untuk meminta maaf, untuk mengembalikan semuanya ke tempat semula, meskipun ia tahu itu tak mungkin terjadi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengangkat telepon. Melda, aku tahu aku salah. Aku sudah terlalu jauh. Tapi aku benar-benar menyesal. Suara Helmi terdengar cemas dan penuh penyesalan. Di ujung sana, Melda terdiam. Tak ada kemarahan, tak ada balasan yang terucap. Hanya hening yang membekap. Begitu banyak waktu yang terbuang, begitu banyak rasa sakit yang sudah terjadi, dan kini ia tak tahu lagi apa yang bisa dikatakan. Aku kehilangan semuanya, Melda, lanjut Helmi, suaranya hampir hilang. Dan aku sadar itu semua karena aku tidak pernah menghargaimu. Aku khilaf. Aku salah. Melda menarik napas panjang. Helmi, kadang karma itu datang tanpa kita duga. Karena kamu mungkin merasa menyesal sekarang, tapi bagi orang yang pernah disakiti, penyesalanmu datang terlambat. Helmi terdiam. Kata-kata Melda begitu tajam, seolah mengoyak luka yang telah lama ia tutupi dengan kebohongan. Ibu dan ayahmu sudah tidak mau tahu lagi tentang kamu, kan? Lanjut Melda, suaranya tenang. Mereka yang dulu mendukungmu, kini terdiam, sama sepertiku. Helmi menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia lakukan, terutama pengkhianatannya terhadap Melda, akhirnya membuatnya kehilangan segalanya. Di sisi lain, Ibu Helmi, yang dulu begitu mendukung tindakan putranya, kini termenung sendirian di rumah tua mereka. Hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Setiap kali ia menatap foto keluarga yang sudah rusak, setiap kali ia mengingatkan dirinya sendiri tentang pilihan-pilihan yang membuat putranya hancur, rasa sesal itu semakin menggerogoti dirinya. Ia memegang teleponnya, berusaha menghubungi Helmi. Namun setelah beberapa detik, ia hanya meletakkannya kembali. Ia tahu putranya sudah tidak menginginkan bantuan lagi. Semua sudah terlambat. Ia sendiri sudah terlambat menyadari kesalahannya, mendukung keputusan yang akhirnya membawa malapetaka. Kehidupan Helmi tak pernah lebih sulit dari ini. Tanpa pekerjaan tetap, tanpa koneksi, dan tanpa siapapun yang mau membantunya. Ia berusaha mendekati Melda lagi, berusaha merayu keluarganya agar mau memberinya kesempatan. Namun semuanya sia-sia. Ibu dan ayah Melda tidak pernah menoleh kembali. Mereka tahu betul apa yang telah ia lakukan dan tak akan ada ampunan untuknya. Dalam kesendiriannya, Helmi merenung. Dulu ia merasa bahwa hidup ini adalah permainan yang bisa ia menangkan dengan segala tipu daya. Namun kini, ia merasakan betapa kesalahan dan kebohongan yang ia tebarkan akhirnya membawanya pada kehancuran yang tak terhindarkan. Seiring waktu berjalan, Helmi mulai merasakan kenyataan yang lebih pahit. Karma tidak akan menunggu, dan segala yang ia tanam akan ia tuai dengan harga yang sangat mahal. Kehidupan Melda setelah perceraian dengan Helmi bagaikan langit yang cerah setelah hujan yang tak kunjung reda. Beberapa bulan telah berlalu, dan kini ia merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia terbangun tanpa rasa cemas akan kebohongan atau pengkhianatan, tanpa rasa khawatir tentang kehidupan yang penuh rahasia. Melda kini benar-benar bebas. Ia bisa memilih untuk tidak memikirkan lagi wajah Helmi yang dulu selalu muncul di setiap sudut pikirannya.
Ia telah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang yang mengikatnya dalam hubungan yang penuh kepalsuan. Kini hidupnya penuh dengan pilihan yang ia buat sendiri, tanpa harus tunduk pada tuntutan siapapun. Bisnisnya berkembang pesat. Ia memutuskan untuk memperluas usaha yang dulu ia bangun bersama Helmi, tapi kini ia mengelolanya sendiri. Keberhasilannya bukan hanya karena ketekunannya, tetapi juga karena keberanian untuk mengambil langkah maju setelah kehilangan segala sesuatu yang ia anggap penting dulu. Melda tahu, untuk berhasil, ia harus terus berjuang, dan itu adalah perjuangan yang ia jalani dengan penuh gairah. Di malam-malam yang tenang, ia sering duduk di meja kerjanya, memandang layar komputer dengan penuh konsentrasi. Ada rasa puas yang mengalir dalam dirinya setiap kali ia menyelesaikan tugas, memperbaharui proyek, atau merencanakan langkah berikutnya. Ia merasa hidupnya penuh dengan energi baru yang memberi makna lebih dalam setiap detik yang ia jalani. Namun hidup Melda bukan hanya soal pekerjaan. Ia menemukan kembali kebahagiaan dalam setiap kebersamaan dengan keluarga. Orang tuanya, yang sejak awal mendukung pilihannya, merasa bangga dan lega melihat Melda yang kembali kuat dan bahagia. Setiap kali mereka berkumpul, Melda merasakan cinta yang tulus, jauh berbeda dari cinta yang dulu ia rasakan di rumah tangga yang rusak. Suatu sore yang cerah, saat Melda sedang menikmati secangkir teh di teras rumahnya, seorang pria dari masa lalunya datang menghampirinya. Ini bukan pria baru yang datang setelah perceraian, tetapi seseorang yang sudah lama dikenal. Dian, teman lama yang dulunya sempat terhalang oleh kesibukan hidupnya. Dian duduk di sebelah Melda dengan senyum yang lembut. Melda, aku tahu kita sudah lama tidak berjumpa, tapi aku selalu berpikir tentangmu. Aku ingin sekali melihat kamu bahagia. Apakah kamu sudah menemukan kebahagiaan yang sejati? Melda menatap Dian dengan mata yang penuh ketenangan. Meskipun hatinya telah terluka dan diuji, ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa tidak terburu-buru, tidak perlu mencari-cari jawaban dari luar dirinya untuk menemukan kebahagiaan. Saya merasa lebih baik sekarang, jawab Melda. Suara itu tenang, meski ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Kebahagiaan itu datang dari dalam diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Dian mengangguk, memahami. Aku menghargai itu, Melda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Jika kamu butuh seseorang untuk berbagi, aku siap. Melda tersenyum tipis. Terima kasih, Dian. Saya sangat menghargainya. Di sisi lain dalam hatinya, Melda merasa tidak terburu-buru. Ia tahu masa depan masih panjang. Banyak hal yang ingin ia capai, banyak kebahagiaan yang ingin ia raih, dan ia tidak merasa perlu terburu-buru dengan cinta. Untuk sekarang, kebahagiaan yang ia nikmati adalah kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berlalu, dan Melda terus melangkah dengan langkah yang mantap. Ia menikmati setiap detik yang ia jalani dengan bebas, tanpa rasa takut akan masa lalu yang terus menghantuinya. Helmi, dengan segala kesalahan yang telah ia buat, kini hanyalah kenangan. Melda bukan lagi wanita yang dulu, wanita yang rapuh dan penuh keraguan. Ia telah berkembang menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih mandiri. Di malam yang penuh bintang, saat Melda berdiri di balkon rumahnya menatap ke langit yang luas, ia merasakan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa kehidupannya kini berada di tangannya sendiri, dan ia siap untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan kemungkinan baru. Akhirnya, Melda benar-benar bebas.